Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrianto dengan NIM 202205010318. Di sini saya akan mempresentasikan terkait paper ilmiah dengan judul motivasi, yang dimana motivasi merupakan salah satu konsep fundamental dalam psikologi yang berperan penting dalam mengarahkan, mempertahankan, dengan mengintensifikasi perilaku manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, organisasi, dan pengembangan diri, motivasi telah terbukti menjadi penentu utama keberhasilan individu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini mencerminkan pentingnya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, baik dari sisi internal maupun eksternal. Sebagaimana teori self-determination teori yang dikembangkan oleh Deci dan Ryan pada tahun 1985 menjadi salah satu kerangka teoritis yang paling berpengaruh dalam menjelaskan motivasi manusia. Teori ini menekankan pentingnya pemenuhan 3 kebutuhan dasar psikologis: autonomi, kompetensi, dan keterhubungan untuk menumbuhkan motivasi untuk berkelanjutan. Ketika kebutuhan-kebutuhan ini terpenuhi, individu akan merasa lebih terdorong secara internal untuk bertindak tanpa mengandalkan imbalan eksternal. Sebaliknya, motivasi eksternal seperti intensif finansial, pujian, hukuman kerap digunakan dalam praktik pendidikan organisasi sebagai alat untuk meningkatkan kinerja. Namun sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan yang berlebihan pada motivasi ekstrinsik dapat melemahkan motivasi intrinsik dan mereduksi makna dari aktivitas itu sendiri. Dalam lingkungan belajar, motivasi berperan sebagai penggerak utama untuk pencapaian akademik. Menurut Sun, Pentrit, dan Mitch 2014 bahwa siswa yang memiliki motivasi tinggi cenderung menunjukkan ketekunan, strategi belajar yang lebih baik, dan hasil akademik yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak termotivasi. Lebih lanjut, keberadaan mindset yang berkembang atau growth mindset, seperti yang dijelaskan oleh Dweck 2006, turut berkontribusi dalam membentuk motivasi berprestasi yang tangguh terhadap hambatan. Selanjutnya yaitu melalui latar belakang dari di atas, bahwa penting untuk menegaskan bahwa motivasi bukan hanya sekadar dorongan sesaat, melainkan proses psikologis kompleks yang dapat dibentuk, dipengaruhi, dan dikembangkan. Oleh karena itu, memahami dinamika motivasi melalui teori dan penelitian empiris menjadi langkah penting dalam menciptakan intervensi yang efektif, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya, pembahasan pengertian motivasi. Menurut French dan Revan, sebagaimana dikutip oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert tahun 1995, motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Motivation is the forces the cause people of behave in certain ways. Perilaku yang diharapkan untuk ditunjukkan oleh tenaga kerja di perusahaan, tentunya perilaku yang akan menghasilkan kinerja terbaik bagi perusahaan, dan tentunya bukan sebaliknya. Kinerja terbaik menurut Griffin 2000 ditentukan oleh 3 faktor, yaitu motivasi, yaitu terkait dengan keinginan untuk melakukan pekerjaan. Dan kedua, kemampuan, ability, yaitu kapabilitas dan tenaga kerja atau sumber daya manusia untuk melakukan pekerjaan. Dan yang ketiga, lingkungan pekerjaan, the work environment, yaitu sumber daya dan situasi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan
tersebut jika perusahaan berhadapan dengan persoalan lingkungan kerja, barangkali tidaklah terlalu sulit untuk melakukan langkah antisipatif dan korektif terhadap persoalan tersebut. Selanjutnya itu beberapa pendekatan mengenai motivasi. Yang pertama, pendekatan tradisional, dan yang kedua pendekatan relasi manusia, dan yang dimana pendekatan tersebut pendekatan tradisional ini seringkali dikaitkan dengan perspektif saintifik dalam ilmu manajemen atau kelompok manajemen ilmiah, yang salah satu tokoh penggagasnya adalah Frederick Winslow Taylor, sebagaimana telah diperkenalkan dalam materi sebelumnya. Pendekatan ini memandang bahwa ada dasarnya manajer memiliki kinerja yang lebih baik dari pekerja. Selanjutnya yaitu pendekatan relasi manusia. Pendekatan ini seringkali dikaitkan dengan Elton Mayo dan para pengikutnya. Mayo menemukan bahwa pekerjaan sama yang terus-menerus dilakukan dengan menyebabkan kebosanan dan justru akan berimplikasi pada penurunan motivasi. Selanjutnya yaitu teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, yang dimana teori ini diperkenalkan oleh seorang psikolog Abraham Maslow, yang menyatakan bahwa orang-orang atau individu termotivasi untuk berperilaku di dalam pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhannya yang terdiri dari 5 tingkatan kebutuhan, yang dimana yang pertama yaitu kebutuhan fisik atau yang dikenal physical needs. Berdasarkan hierarki kebutuhan dari Maslow, kebutuhan paling dasar dari manusia yaitu memotivasi mereka yang untuk bekerja adalah kebutuhan fisik. Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan akan makanan, kebutuhan seksual, dan kebutuhan biologis. Dan yang kedua yaitu keamanan atau safety and security needs. Setelah kebutuhan fisik terpenuhi, menurut Maslow, bahwa kebutuhan selanjutnya itu kebutuhan orang ingin memiliki rasa keamanan. Akan tetapi juga, dan yang ketiga yaitu kebutuhan sosial, yang dimana kebutuhan sosial ini akan memotivasi tenaga kerja adalah kebutuhan untuk berinteraksi dan diterima oleh lingkungan, yang dimana kebutuhan ini manusia ingin diterima di kalangan masyarakat atau di lingkungan sosialnya. Ya, dan yang selanjutnya kebutuhan penghargaan, di mana kebutuhan penghargaan ini manusia ingin merasa dihargai di mana dia berada, dan di mana dia lingkungan di mana dia hidup, misal atau kebutuhan tersebut kebutuhan akan penghargaan merupakan salah satu kebutuhan yang memotivasi tenaga kerja agar dapat bekerja dengan baik setelah kebutuhan akan fisik, keamanan, dan sosial terpenuhi. Kebutuhan tersebut dapat berupa penghargaan dan lingkungan yang sekitar dari atasan maupun adanya kejelasan atas penghargaan baik tenaga kerja yang berprestasi. Dan yang selanjutnya kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini menyangkut kebutuhan yang menempatkan diri individu dalam lingkungan dan untuk mengembangkan diri. Kebutuhan ini dapat berupa adanya tuntutan untuk mengembangkan karir yang jelas, pekerjaan yang menantang, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.